Halo, selamat siang. Nih, sama anak saya yang lagi capek. Selamat pagi. Eh, Pagi tuh. ya udah selamat pagi menjelang siang. Ini podcast pertama ya, jadi Kedua sama kamu. Oh, di gunung ya? Pertama di gunung. Iya sih, di gunung. Ini kedua. Dua. Ini masih no briefing ya, jadi kalau misalnya ada kesalahan ya mohon maaf karena masih baru. Mau ngomongin apa kita? Ngomongin apa ya? Apa follower ibu sebenarnya kok tentang forensik, dan sekarang banyak banget kejahatan yang menyangkut tindak pidana tubuh manusia meninggal tidak wajar. Oh, aku tahu yang itu loh, yang mutilasi di koper dulu. Iya, oh iya, itu di Koper juga karena Itu di mana tuh, di Jakarta? Jakarta ada, di Bali ada. Yang di Jakarta tuh mutilasinya kan ini ya, teman kantor gitu ya? Iya, teman kantor. Motifnya ya masih didalami terus sama penyidik tuh. Aku lihat di berita ini apa, umurnya 50 tahun itu kayak hubungan gelap itu bener nggak? Nggak tahu, Nggak itu tahu. bukan kompetensi ibu. Oh iya ting, ibu ting. Itu penyidik. Ibu cuma membuktikan kalau memang ditemukan jenazah meninggal tidak wajar, disebabkan karena apa. Tidak wajarnya kan berarti ada suatu perlakuan, suatu tindakan yang membuat dia yang meninggal tidak wajar. Jadi suatu pembunuhan kah, bunuh diri atau eksiden. Nah itu yang harus dibuktikan. Itu Tapi pasti jelas kalau ditemukan di dalam koper berarti memang ada tindakan iya. yang mematikan dan tidak wajar, sangat tidak wajar. Nah ibu ikut otopsi itu? Tidak, ibu kan pas kegiatan di mana, Semarang, terus malah sampai Semarang kemarin ada ikut otopsi yang di Solo, Rumah Sakit Bayangkara Solo. Itu. Dan yang di Dulu Solo tiap hari. apa lagi itu yang di Solo? Ya ditemukan meninggal di rumahnya sendiri, masih muda, seorang laki-laki. Kenapa tuh? Bujang ya, sementara dalami motifnya tuh di apa, dihabisi oleh pacarnya dan mengambil hartanya. Pacarnya cewek? Pacarnya atau teman dekat ya, ibu nggak berani ngomong, itu kan kepentingan penyidik. Teman dekatnya, dan memang bisa dilihat dari chatnya bagaimana hubungan mereka. Cowok Ya. apa cewek? Cowok. Oh, waduh. Prihatin. Mohon maaf. Oke. Itu pelari gitu ya? Ya, lari. Kasihan sih. Ya, dan dia udah lari kemana-mana. Ibu ikut prihatin juga kemarin, kasihan. Gimana lagi ya? Dihabisin sama ya diduga teman dekatnya itu. Lah ibu nge-otopsi biar tahu ini pelakunya siapa tuh caranya gimana, metode otopsinya gitu? Ya kemarin memang pelaku belum diketahui ya kan. Penyidik memang nunggu kita periksa. Yang jelas kita tentukan pasti meninggalnya itu jam 8 sampai jam 8. Beratnya ada jeda waktu. Nah itu dilihat dari Itu mana? waktu kematian. Dari itu keadaan tubuh jenazah, dari kaku mayat. Pertama lebah mayat, kaku mayat, pembusukan. Waktu kita periksa, kita temukan itu udah mulai pembusukan. Tandanya karena dia perdarahan hebat kan, pembusukannya rancu dengan perdarahan itu. Tapi dari keadaan kulitnya yang sudah melepuh, melupas seperti itu, kita yakin sudah masuk dalam pembusukan, sudah lebih dari 20 jam seperti itu. Kalau meninggal biasa kan, kalau kaku itu kan misalnya mata melotot, buka, kaki, tangan melebar, seperti itu kaku. Kalau ini memang mulai tanda-tanda melepuh, dan kita bilang ini pasti meninggalnya lebih dari 24 jam sampai 20 sampai 24 jam. Nah, ternyata ada saksi melihat siapa yang terakhir keluar rumah. Terus dilihat di handphonenya terakhir chat sama siapa, bagaimana, seperti itu. Akhirnya ya sudah diketahui lah yang diduga pelaku itu. Terus mengkerucut ketemu pelakunya ya, gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi kan makanya kan kenapa sih cepet-cepet ibu berangkat, ibu periksa, ibu otopsi ya, karena kita berburu sama waktu kematian. Semakin lama kita otopsi semakin susah, semakin rancu gitu kan. Apalagi kita memang udah jelas nih meninggalnya kekerasan benda tajam, tapi bagaimana, dan kita juga harus buktikan apakah memang ada kekerasan seksual seperti itu. Sekarang buktikannya kita swab semua, tanda-tanda mungkin habis berhubungan badan atau ada cairan dari orang lain seperti itu. Itu luka tajamnya itu di mana? Di leher, Di leher. wajah dan
kita bisa tahu benda tajamnya itu apa nggak, kayak misalnya pisau atau cutter? Bisa. Kalau seperti itu luas kan, kita lihat kekerasan tajam itu dari tepinya, lebarnya, dalamnya luka, dasarnya luka. Nah ini jelas benda tajam yang agak besar, bisa pisau dapur yang agak lebar karena menembus pembuluh darah di leher, sampai tulang rahang bawah seperti ini, sampai kulit di maksudnya jaringan otot di leher pun putus seperti itu. Berarti sangat tajam dan agak lebar, dan kita curigai ini mungkin kalau nggak golok kecil itu atau pisau dapur gitu. Pisau dapurnya ketemu? Nggak ketemu, yang ketemu palu. Palu kita yakinkan memang untuk membuat dia mungkin tidak berdaya karena kita temukan patah tulang belakang leher kepala, lebam gitu Pak, patah remuk. Ya. Bisa jadi karena kita juga belajar ke TKP yang melihat si korban ada perlawanan di sini. Mungkin dia sempat dipukul, terus berusaha melawan karena ada ada darah mau ke arah pintu keluar, mungkin dia mau lari keluar. Karena tidak meninggal, mungkin disabet dengan benda tajam yang mematikan itu. Nah kan kita udah ketemu nih karena meninggal karena benda tajam sama diketok palu juga. Nah itu setelah itu dicari apa lagi? Dicari ya yang menjurus si pelaku meninggalkan sidik jari kah, sampai terakhir DNA kah dari cairan dari kulit, epitel atau cairan si pelaku di tubuh korban. Terus udah. Ya. Nah habis itu kita cari motifnya ya. Iya, kalau itu gimana? Motif sebenarnya kan kita itu kompetensinya penyidik ya, atau ranah penyidik. Kalau kita cuma menyajikan di tubuh ada seperti ini lah, nanti di cross check ditemukan apa di TKP. Nah kita bisa lihat dari barang bukti yang lain ya, handphone. Nah mungkin kita penyidik bisa baca juga, oh motifnya apa, apakah ada barang-barang berharga hilang juga, dompetnya, uangnya, seperti itu. Dan disinyalir memang motifnya karena uang, karena banyak yang hilang di rumahnya. Oke, terus dari tubuh korban ditemukan apa lagi? Ya itu memang tidak ada tanda kekerasan seksual, tapi kita buktikan ya tadi ibu berusaha mencari jejak dari si pelaku. Kalau ditemukan kan bisa kita cocokkan DNA-nya pelaku itu, jangan sampai dia merasa tidak melakukan seperti itu. Kita kan yang penting data ilmiahnya itu ada. Nah terus ditemukan apa? Ditemukan sementara ya cairan dalam kemaluannya, dari anusnya juga. Tapi kan karena masih kita periksakan di laboratorium, pastinya ibu nggak bisa ngomong ini cairan apa seperti itu. Yang penting kita swab semua. Dan sekarang memang cenderung seperti itu. Apalagi dulu sampai sekarang pun semua korban wanita itu selalu ibu swab karena ibu pengen tahu modusnya apa, motifnya apa, biar penyidik ngerti. Kalau sekarang ternyata laki-laki pun harus ibu swab gitu. Iya, bahaya. Seperti itu ya, makanya. Enggak, ini ya, aku normal Bu. Iya, percaya. Semoga yang lain semua juga normal ya. Kita mikirkan ya, kok prihatin lah gitu kan. Ternyata ibu beberapa kali nangani kasus kejahatan seksual yang sejenis juga. Nah terus kan dari lihat ada corong dubur ya tadi ya, corong dubur sama ada cairan. Nah berdasarkan hasil pemeriksaan itu ibu simpulkan itu ada kekerasan seksual, pemaksaan seksual atau mau sama mau seperti itu. Ibu nggak bisa ngomong Mas, itu urusannya penyidik. Yang jelas ibu udah sampaikan datanya seperti ini, keadaan kelaminnya, keadaan organ kemaluan yang lain, organ yang lubang-lubang dalam tubuh kan, lubang bisa anus, bisa mulut, bisa kalau perempuan ada kemaluan perempuan ya vagina, tapi kalau laki-laki kan mulut dan anus. Lah itu udah ibu periksa semua, ibu ambil sampelnya, nanti tinggal tunggu hasilnya, nanti penyidik yang menyimpulkan. Ya jadi intinya tugas forensik itu kita cuma mengumpulkan data-datanya aja. Jadi untuk kesimpulannya barang bukti yang ada di tubuh. Ya, dan nanti bisa menjadi alat bukti. Alat bukti dari penyidik.
gitu alat kan. bukti dari si korban dari kasus ini, supaya kasus ini bisa jelas naik ke pengadilan. Minimal kan menurut pasal 184 KUHP itu kan harus 2 alat bukti. Nah Ibu, berarti kesimpulan akhirnya tuh berada di penyidik gitu ya? Kesimpulan akhir ya Ibu, kita buat visum ad repertum sama keterangan saksi lain, atau nanti ketemu lagi yang melihat dia keluar rumah, atau itu juga nanti bisa jadi alat bukti dan dicocokkan dengan waktu kematian Ibu, sama mungkin ada senjata lain yang ditemukan untuk membunuh si korban. Itu bisa jadi alat bukti juga. Jadi berdasarkan cerita tadi, intinya suka sama suka sesama jenis, yang satunya kaya ya, yang satunya kaya, terus yang satunya ingin belum tahu juga ingin merampok gitu kan. Sepertinya. Jadi pesan yang diambil ya jangan terlalu percaya ya. Iya. Walaupun straight atau gay ya sama-sama ini. Jagalah. Bukan sejenis saja, dengan lawan jenis juga banyak kan. Banyak. Ya di Bali itu malah dia habis berhubungan badan terus dibunuh, masukin koper. Iya. Masih 16 tahun. Wah, ya kemarin itu juga seorang anak ternyata masih 16 tahun juga yang di overdosis karena narkoba atau di Jakarta sampai meninggal. Karena baru kenal juga ya. Untuk adik-adik ya, atau anak-anak saya lah, seusia anak-anak saya, hati-hati kenalan. Memang jangan langsung percaya, apalagi di medsos kenalan. Lebih baik kita perginya jangan berdua kalau baru kenal, ya bertiga, atau ya di tempat umum. Jangan sampai ke tempat-tempat yang tidak bisa dilihat orang banyak gitu kan. Jangan terlalu percaya sama orang lah. Iya, gitu, hati-hati. Orang yang nggak dikenal. Bahkan juga ada yang anak diperkosa kakek kandung. Iya, kakek bapak juga kemarin ya di Kebumen itu, Boyolali juga anak kan diperkosa juga bapak. Ya itu hati-hati, maksudnya saling jaga. Dan ya entahlah kenapa sampai banyak yang error seperti itu. Saya juga bingung, apalagi kemarin suami mutilasi istrinya itu juga tuh. Oh iya. Iya, karena istrinya katanya juga selingkuh. Enggak, pinjol, dia benci. Jadi beliau itu kan kita nggak bisa buktikan, tapi yang jelas gak waras aja gitu loh. Iya. Pinjol nih bahaya. Pinjol buatnya judi online. Nanti ngobrol yang lain lagi. Oh itu yang lain. Tidak ada. Oh iya. Kita next episode itu ya. Oh iya. Next biar sering-sering bikin konten ya, karena jarang. Udah 3 bulan ini nggak upload. Iya, seminggu sekali lah. Seminggu sekali ya. Minggu depan nanti kita. Iya. Tapi mau syuting di Tanah Jawa. Oh iya. Ya benar ya, Tanah Jawa. Tanah Jawa. Oh iya. Ya hati-hati anak-anak saya, hati-hati ya. Belum, baru berapa menit nih? Belum. Masa belum? Kan digabung sama video lain? Enggak. Iya, setengah jam lah. Kayaknya belum deh, setengah jam. Mutilasi kok bisa ya? Ada yang intinya tuh mutilasi untuk menghilangkan jejak gitu. Orang tuh kalau udah kepepet tuh bisa melakukan apapun ya. Iya, makanya kan tetap dijaga emosi kita, dan ingat jangan pernah lupa dengan Sang Pencipta, karena itu membuat kadang lupa, kadang ya bisa gelap mata, gelap hati, gelap pikiran, gelap perasaan, semuanya. Ada yang mutilasi, ada yang kakek kandung memperkosa cucu, bapak kandung memperkosa anak. Ada juga yang bunuh diri, Win, putus cinta. Itu juga. Makanya ya mudah-mudahan kuat ya Gen Z nih kan. Tapi hati-hati. Aku melihat videonya Deddy Corbuzier. Iya. Deddy Corbuzier tuh manggil narasumbernya kayak psikologi gitu. Oh iya, psikologi forensik. Bukan, psikologi biasa sih. Oh, psikologi umum. Katanya tuh penyebab depresi itu bukan masalah uang, ekonomi, paling banyak masalah cinta. Masalah cinta katanya. Jangan Psikiatri juga bilangnya masalah cinta. Nggak tahu, kayaknya kalau udah nggak ada cinta rasanya blind gitu ya. Rasanya stuck, atau rasanya nggak ada arti. Padahal kita hidup pasti penuh cinta gitu kan. Dari anak, keluarga, suami, istri, ya kan, teman-teman ya kan. Aku percaya tuh kayak cintai diri kita sendiri dulu baru mencintai orang lain. Ya, siapa yang kenalan sama Aswin? Waduh. Ya gitu ya, capek ya orang-orang zaman sekarang makin mau kayak gitu. Terus aku juga ngelihat videonya Om Deddy juga
sama dokter Boyke itu lihatnya. Oh, sekilas-kilas ya tentang seksologi ya. Ya itu memperkosa kakek, memperkosa cucu, ada yang memperkosa ayam. Iya, binatang gitu. Mungkin karena terlalu lihat di viral medsos yang gampang ya, atau upload yang tanpa tanpa sensor gitu. Download seperti itu kan kayaknya ada tuh. Tapi kalau ibu ya nggak, males lah mikirin buka-buka. Kadang kan mungkin diiklankan sekilas terus dia penasaran. Kayaknya seperti itu loh. Ya tinggal mungkin minta tolong pemerintah untuk sensornya diperketat lagi ya. Iya sih. Iya, pusing lah. Pusing ya. Jangan pusing ya. Tapi kalau katanya dokter Boyke itu kita jangan memikirkan orang-orang yang bermasalah seperti pola pikir kita, karena nggak akan nyampe gitu. Iya. Kita harus memikirkan pola pikir dia, apakah dia dulu pernah dibully, diperkosa sama pedofil. Latar belakangnya penting sekali. Ya memang sih ibu juga konsen untuk penanganan korban kekerasan seksual nih, apalagi yang sejenis. Ternyata dulu pelakunya kan pernah korban, dan yang kekerasan seksual karena perkosaan bisa hamil, kan kasihan dia sampai melahirkan gitu kan. Walaupun di undang-undang kesehatan tuh bisa sih dihentikan kehamilannya, tapi kan kadang orang tuanya nggak mau karena agama. Kalau polisi nggak apa-apa, ada laporan polisi jelas. Jangan sampai dia melakukan penghentian kehamilan atau aborsi di tempat yang ilegal, Mas Aswin. Nanti malah dia ditangkap polisi. Pas digerebek tempatnya itu, ternyata ada karena ibu pernah nolong. Ternyata dia punya nomor handphone ibu, tolong pernah ibu visum periksa lah, dia hamil nggak tahan melakukan aborsi ya. Saya bilang, oh itu dia korban loh, kasihan. Masa dijadiin pelaku? Iya, tapi kayak kasihan sih, kayak kan diperkosa kan juga itu kan tubuh wanitanya gitu, gak dia untuk melakukan aborsi apa enggak, bukan gak jadi orang sekitarnya, orang tuanya. Tapi kan memang harus jelas regulasinya, karena kan takutnya ada yang bilang ternyata hamil padahal suka-suka. Tapi dia ya kan, ternyata dia melakukan aborsi, dia berulang kali lah, itu nggak boleh, sangat ditentang. Makanya kalau memang ya, saya juga mengimbau ya jangan sampai ada yang jadi korban. Bila ada ya segera lapor polisi atau melakukan visum. Ini sulit berarti ya, kayak ada yang padahal suka sama suka tapi ngakunya diperkosa, ada yang diperkosa tapi dibilangnya suka sama suka. Betul, gitu kan. Iya, jadi ya itulah kadang penyidik juga kesulitan mencari alat buktinya. Nah itu gimana tuh biar kita gampang itu nanti mempergampang kita ngomongin nanti yang kedua. Lama banyak ngomong itu. Oh iya. Tadi ngomongin apa? Cara-cara otopsi ya. Mutilasi. Mutilasi, terus nextnya kejahatan seksual. Oh ya, siap. Ya. Nextnya kejahatan seksual, terus program ibu diet juga kita bahas. Iya, nanti biar dipanggil Om Deddy lagi ya. Jadi ya dari tahun lalu sampai sekarang saya lumayan turun 8 kilo, lumayan ya. Lumayan. Pelan ya, terus karena cedera lutut, jadi saya pengen sehat, kuat, naik gunung lagi, nanti bikin podcast di atas gunung. Ya itu dulu deh, nanti kan biar kita sering ngomong. Ya kita ini singkat dulu, ini pemanasan ya. Kita minggu depan kita evaluasi, kita lihat komentarnya. Di Jakarta ya. Oke. Jadi tolong kami minta sarannya ya, apa yang kurang, kayak ngomongnya lompat-lompat atau nggak asik nih anaknya, apa gimana ya? Atau suaranya kurang jelas ya? Suaranya kurang jelas mungkin. Ini yang mana ini ya? Oh ya. Yang penting kita mulai dulu masalah lighting atau sound. Ibu sih senang untuk edukasi aja. Iya. Ya. Nanti bikin studio untuk podcast bisa di sini ya. Iya bisa. Ya oke, gitu aja. Terima kasih guys. Terima kasih guys. Mohon maaf ya. Oh kita klarifikasi dulu, biasanya dipotong-potong nih tadi kayak kita menyinggung kaum gay gitu ya. Oh iya. Kita klarifikasi, kita tidak ada masalah ya dengan kaum gay. Iya. Karena ya gender masing-masing itu hak masing-masing ya, bebas aja. Ya bebas sih, tapi kan di negara kita dilarang tetap. Iya. Nggak boleh, dilarang, nggak bisa untuk seperti itu, karena memang ya mohon maaf juga, memang hak asasi manusia, tapi di negara kita nggak boleh, tetap di agama juga nggak boleh. Tapi sebagai individu kita netral saja ya. Iya, saya juga. Kalau bisa jangan, tapi kalau udah ya udahlah. Ya jangan, kalau bisa ya sembuh. Oh ya sembuh. Kalau ngomong ya, kalau bisa sembuh, karena di dunia kedokteran itu masih merupakan suatu
penyakit, sakit, Tapi kan kejahatan jiwanya. tapi Apa? baru-baru ini ada yang bilang bukan penyakit bu, Apa? tapi ditentang. Oh ditentang. Oh. Oh ya nggak usah deh, nggak Ya usah. intinya Tikat. udahlah, itulah. Jadi dia masuk di protes ya? Ya udahlah. Iya. Komen. Kita menerima semua, mau positif, negatif, hate, kita terima. Maaf ya. Terima kasih.